Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina dari kelompok 12 serta dua teman saya yang bernama Neni dan Lesta. Kali ini, video pembelajaran kita tentang konsep rencana strategi pembangunan berkelanjutan. Yuk, kita bahas. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pertama, pengertian strategi dan strategi pembangunan. Apa sih strategi itu? Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Sedangkan menurut Marlina 2009 mengatakan pembangunan berkelanjutan tidak hanya saja berfokus pada isu-isu lingkungan. Pembangunan berkelanjutan berarti kita mengingat tiga hal. Yang pertama, pembangunan ekonomi, kedua, pembangunan sosial, yang ketiga, iklim dan lingkungan. Pembangunan ekonomi, hampir semua yang kita kembangkan berasal dari alam. Semakin cerdas kita menggunakan sumber daya alam dan semakin baik sistem yang kita buat untuk distribusi yang adil, maka semakin berkelanjutanlah kita. Salah satu cara untuk berkontribusi dan distribusi yang adil adalah lebih memahami apa yang kita beli dan bagaimana barang itu diproduksi. Dengan kata lain, pengertian pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Selanjutnya, pengertian pembangunan berkelanjutan. Mungkin teman-teman sering dengar kata pembangunan berkelanjutan, tapi mari kita lihat apa sih sebenarnya definisi dari pembangunan berkelanjutan ini. Menurut Brundtland Report dari PBB, pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Strategi pembangunan adalah suatu tindakan pemilihan atas faktor-faktor yang dijadikan faktor utama atau penentu pada jalannya proses pertumbuhan. Pada dasarnya, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan strategi pembangunan adalah tujuan yang hendak dicapai. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang strategi pembangunan berkelanjutan. Strategi pembangunan berkelanjutan merupakan strategi pembangunan yang berorientasi pada pentingnya menjaga lingkungan. Pembangunan yang tidak semata-mata hanya mengejar nilai ekonomi saja, tetapi di sisi lain juga memperhatikan ekologi maupun sosial di masa yang akan datang. Oleh karena itu, para ahli pembangunan setuju tentang konsep pembangunan eco-development, di mana masyarakat dan lingkungan harus bersama-sama berkembang menuju produktivitas dan pemenuhan kebutuhan yang lebih baik. Di sini ada 8 target pembangunan. Yang pertama itu adalah penghapusan kemiskinan. Di sini maksudnya adalah bagaimana pemerintah berupaya untuk menghapus kemiskinan yang ada. Contohnya itu seperti yang sekarang pemerintah memberikan kartu prakerja untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada, sehingga sedikit demi sedikit penghapusan kemiskinan itu bisa teratasi. Dan selain itu adalah pendidikan untuk semua. Di sini masyarakat memberikan pendidikan berupa pendidikan gratis bagi kalangan orang yang tidak mampu, sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak bisa bersekolah atau mencapai pendidikan. Yang selanjutnya itu adalah penyetaraan gender. Ini pun sama, bagaimana pemerintah tersebut menyetarakan antara laki-laki dan perempuan, tidak ada yang membeda-bedakan. Bukan berarti laki-laki lebih tinggi kedudukannya daripada perempuan. Yang selanjutnya itu adalah perlawanan terhadap penyakit. Di sini pemerintah memberikan BPJS kepada kalangan masyarakat yang tidak mampu, sehingga bisa berobat ke rumah sakit tertentu. Yang selanjutnya itu adalah penurunan angka kematian anak. Di sini
yang kita ketahui di Indonesia banyak sekali anak-anak atau orang yang tidak mampu itu terkena busung lapar atau kurang gizi. Disinilah bagaimana pemerintah mengantisipasi hal-hal tersebut sehingga tidak ada lagi angka kematian yang lebih banyak lagi. Yang selalu itu adalah peningkatan kesehatan ibu, itu pun sama dengan penurunan kematian anak dan pelindungan lingkungan hidup. Nah, yang di sini program Millennium Development Goals atau MDGs itu merupakan salah satu program dunia tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan. Di samping itu, dalam program Millennium ini terkandung makna pentingnya perubahan dalam memahami makna pembangunan. Dan di sini pembangunan itu tidak dipandang secara ekonomi tetapi juga ekologi. Itulah mengapa pendidikan berkelanjutan itu penting untuk dipelajari. Materi selanjutnya adalah tentang hakikat pembangunan berkelanjutan. Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan lingkungan, yaitu mengurangi risiko lingkungan dan memperbesar manfaat lingkungan. Sejak berapa tahun yang lalu, nenek moyang kita telah merubah hutan menjadi daerah permukiman dan pertanian. Pembangunan berkelanjutan dan berawasan lingkungan pada hakikatnya tidak bisa dilepaskan dari pembangunan manusia itu sendiri. Manusialah sebagai subjek dan objek di dalam pembangunan. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya peningkatan kualitas secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan dikenal dengan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan mencakup sinergi 3 aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya di dalam pembangunan. Yang pertama itu adalah aspek sosial. Maksudnya pembangunan yang berdimensi pada manusia dalam hal interaksi, interrelasi, dan interdependensi. Yang kedua itu adalah aspek ekonomi, merupakan suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan. Yang terakhir itu adalah tentang aspek budaya, yaitu pembangunan berkelanjutan juga menjaga keberlangsungan budaya, pengakuan dan perawatan keanekaragaman budaya yang akan mendorong perlakuan yang merata terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti oleh masyarakat. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan atau yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Indikator keberhasilan pembangunan. Indikator penggunaan dan variabel di setiap negara pasti berbeda-beda, termasuk juga di negara kita, di negara Indonesia. Di negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunannya mungkin hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar saja, seperti listrik masuk pedesaan, layanan kesehatan di pedesaan, dan harga-harga makanan pokok yang relatif lebih murah. Sebaliknya, di negara-negara yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, indikator pembangunannya akan bergerak kepada faktor-faktor sekunder dan tersier. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan di sini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, dilakukan secara merata dan adil. Maksudnya di sini adalah adil pada lahan-lahan yang ada di seluruh wilayah. Semua orang berhak atau memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi langsung dalam pembangunan berkelanjutan. Menjamin pemerataan dan keadilan, yaitu generasi mendatang harus memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam yang ada. Yang kedua itu memelihara keanekaragaman hayati yang ada. Pembangunan berkelanjutan harus tetap memperhatikan keanekaragaman hayati, menghargai dan melestarikan keanekaragaman hayati, spesies, habitat, ekosistem agar tercipta keseimbangan. Yang ketiga itu menggunakan pendekatan integratif. Dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan harus menggunakan pendekatan integratif. Ini bertujuan untuk menciptakan keterkaitan yang kompleks antara manusia dengan lingkungan agar lingkungan tetap terjaga. Yang keempat, bersifat jangka panjang. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu rencana yang bersifat jangka panjang
karena pembangunan berkelanjutan ini memungkinkan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan kebijaksanaan atau harus bermanfaat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang kelima itu memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang dan mengaitkan bahwa pembangunan ekonomi harus seimbang dengan konservasi lingkungan. Selanjutnya itu pembangunan yang dilaksanakan tidak terjadi atau mampu meminimalkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Selanjutnya, pembangunan yang dilaksanakan mendasar pada nilai-nilai kemanusiaan serta memperhatikan moral dan nilai yang dianut dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya, pembangunan yang dilaksanakan harus memiliki sifat fundamental dan ideal serta berjangka pendek dan panjang. Pembangunan yang dilaksanakan harus berpedoman untuk selalu mempertahankan stabilitas ekonomi, politik, sosial, dan keamanan nasional. Selanjutnya itu adalah hambatan dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Ada 4 hambatan yang ada dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Yang pertama itu masalah kependudukan. Permasalahan penduduk atau kualitas dan kuantitas serta pembangunan dapat berhasil jika didukung oleh subjek pembangunan, yakni penduduk yang memiliki kualitas dan kuantitas yang memadai. Yang kedua adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu contoh ketidakadilan yang dialami oleh suatu kelompok. Keadilan itu terlihat dari tidak terpenuhinya kebutuhan mereka untuk bertahan hidup dalam kesehatan yang baik, sulit untuk mendapatkan akses ke layanan publik, rumah sehat, pelayanan pendidikan, dan sebagainya. Ketidakadilan itu juga terlihat dari tidak adanya akses kepemilikan hak atas tanah yang mereka huni. Yang ketiga adalah masalah kualitas lingkungan hidup. Pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup manusia. Di lain pihak, pembangunan yang makin meningkat akan memberikan dampak negatif berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan rusaknya struktur dan fungsi ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan. Kerusakan ini pada akhirnya akan menjadi beban yang malah menurunkan mutu hidup manusia, sehingga yang terjadi adalah tujuan pembangunan akan sia-sia. Yang keempat itu masalah keamanan dan ketertiban. Permasalahan ini diperberat dengan masalah ketertiban karena tidak disiplinnya masyarakat. Hal ini tercermin dalam jelas dengan disiplin berlalu lintas. Saat ini juga semakin sering terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Baiklah, sampai di sini video kami. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya.